saya. Itu sulit hidup sendiri. Sulitnya seperti apa? Susah, nggak ada yang bantuin, Mas. Untung, seperti itulah perempuan paruh baya ini biasa disapa. Namun nasibnya tak seberuntung namanya. Sepanjang usianya, Bu Untung terpaksa tinggal di sebuah rumah sederhana peninggalan kedua orang tua di desa Dukuh Turi, Brebes, Jawa Tengah. Rumah seluas 100 meter persegi yang reot dan hampir roboh ini menjadi saksi hidup atas segala suka dan duka yang Bu Untung alami bersama kedua anaknya, Sari dan Rizky, serta almarhumah ibunya. Bisa dijelasin nggak sih Bu, ini rumahnya berarti dibangunnya di tahun berapa Bu? Ya udah lupa, udah lama Udah sih, lama Mas. ya? Iya. Dan ini tingginya dulu segini Bu? Iya. Dari dulu segini? Enggak, tadinya sih enggak segini, itu ditambahin sedikit biar nggak masuk airnya. Tanahnya? Iya. Tanahnya ditinggiin? Iya sedikit, biar nggak masuk sih. Kalau nggak ditinggiin masuk semua airnya. Sementara itu, jamban atau toilet yang lokasinya terpisah dari rumah hanya disekat bambu serta karung, tanpa atap dan tanpa dinding. Bukan dinding bata, bukan pula lantai keramik yang menghiasi rumah ini. Hanya bilik bambu yang berlubang di sana-sini dan karpet usang yang bisa tergelar. Bagian paling memprihatinkan dari rumah ini adalah dapur. Lantai tanah yang hanya dilapisi plastik bekas serta atap yang lapuk membuat Bu Untung harus sangat berhati-hati saat memasak. Ini dapurnya Bu. Iya. Ini atapnya udah hitam semua Bu. Nggak takut ambruk apa gimana Bu kalau misal lagi masak karena udah lapuk gitu ya Bu? Iya. Pernah nggak lagi masak ada hujan itu gimana kalau lagi masak kalau lagi hujan? Kebocoran. Oh, kebocoran. Tapi tetap masak aja. Iya, nggak apa-apa. Harapannya apa sih Bu buat rumah Ibu nih? Kan rumahnya udah mulai lapuk ya Bu ya. Pengennya gimana? Pengennya sih dibangun. Dibangun. Biar itu nggak bocor yang ini. Tapi sampai saat ini masih belum ada biaya atau seperti apa Bu? Ya belum nggak punya biaya. Kalau musim hujan datang, kondisi akan makin sulit. Bu Untung dan putrinya, Sari, harus bolak-balik memanjat atap untuk memperbaiki genting. Maklum, genting ini tak pernah diganti sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Tak jarang, untuk mengantisipasi angin kencang, dua perempuan ini harus berjibaku mencari dan menggergaji bambu untuk menyangga dinding rumah mereka agar tidak roboh. Terus tinggal di rumah ini tuh kalau banjir kebanjiran, kalau bocor juga bocor. Ya takut kalau hujan badai gitu, angin gede takut namanya. Takutnya kenapa? Takut roboh, kan nggak ada uang. Nanti gimana kayak gitu. Sore ini misalnya, hujan seakan-akan tak mau berhenti mengguyur bumi sejak siang hari. Kalau sudah begitu, ember penada air hujan dan karung plastik pelapis dinding bambu inilah yang menjadi senjata untuk menahan air agar tidak menggenangi rumah mereka.
Sementara kamar menjadi satu-satunya tempat paling aman untuk berlindung saat hujan. Padahal kasur yang mereka punya tak cukup nyaman sebagai tempat merebahkan badan. Ini kamar ibu Iya, dan anak-anak juga jadi satu. iya. Oh iya. Kalau ini atas dipasang ini biar apa bu? Biar nggak kebocoran kalau tidur. Oh iya. Jadi kalau misalnya lagi hujan, Iya. semuanya pada di kasur ini. Iya, Bertiga tidur bareng di sini. iya. Sempit-sempitan. Sempit-sempitan. Kasnya juga udah mulai tipis ya bu ya. Iya, ini udah keras deh. Terus. Kapan terakhir ganti kasur bu? Belum ganti. Belum ganti dari tahun 80-an. Iya, semenjak itu saya nikahin ini. Wah, udah lama banget ya bu. Iya. Ini aja ada yang ngasih. Oh ini yang dipannya dikasih orang. Tadinya bukan seperti ini. Iya. Tadinya izin mau kerja, terus sampai sekarang nggak pulang. Sulit hidup sendiri, susah, nggak ada yang bantuin mas. Tak pernah menyerah pada keadaan. Prinsip itu yang selalu dipegang kuat oleh Untung Selamat. Semenjak ditinggalkan begitu saja oleh suaminya belasan tahun silam, ia berjuang seorang diri untuk menghidupi kedua anaknya. Satu-satunya pekerjaan yang bisa ia kerjakan saat ini adalah sebagai buruh cuci. Setiap pagi, Bu Untung harus berkeliling desa untuk menawarkan jasa cuci baju kepada tetangga-tetangganya. Itu anak kumbahan. Nggak ada, barangkali di situ ada. Ya makasih. Ya. Mul, ada cucian? Ada, mau diambil ya? Ya, Ini cuciannya Mbak. ya. Nanti kalau udah bersih saya anterin ya. Ya, makasih ya. Ya. Bu Untung tak tahu pasti apa yang menyebabkan suaminya pergi. Yang ia tahu, hidup terus berlanjut, ada atau tanpa suami. Bekerja sekuat tenaga adalah kewajibannya agar kedua anaknya dapat hidup layak. Gimana sih ya? Nggak tahu mas. Tadinya izin mau kerja, terus sampai sekarang nggak pulang. Sulit hidup sendiri, susah, nggak ada yang bantuin mas. Saat tubuhnya masih kuat, ia bisa bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan merantau ke kota. Namun kini, tubuhnya mulai rental. Terlebih, anak bungsunya, Rizky, tumbuh menjadi pribadi yang tidak memiliki rasa percaya diri karena kehilangan sosok ayah sejak lahir. Hal itu membuatnya manja dan ingin selalu ditemani. Iya, pengen anaknya bahagia kayak teman-temannya. Iya, kurang susah sih nggak punya ayah. Pernah nanya nggak sih Bu, si Sari sama Rizky?
Ya pernah, tapi yo gimana lagi? Ibu jawabnya apa, Pak? Nggak tahu ya jawabnya, ya nanti aja, ntar juga kalau ada pulang. Tak banyak rupiah yang bisa Bu Untung kantongi setiap harinya. Upahnya menjadi buruh hanya Rp20.000 per sekali cuci. Terkadang, Bu Untung harus hidup atas belas kasihan tetangga dan saudara. Nih Bu cuciannya. Iya, udah selesai ya, Bu. Udah. Nah, ini bayarannya 20.000 ya. Makasih. Ya. Sedih sekali Pak, lihat dari kemarin juga saya kasihan sama Bu Untung. Kalau nggak ada pendapatan, biasanya suka ngutang. Saya kasihan sekali sama Bu Untung. Dari dulu rupiah kayak gitu terus. Tapi bagi Bu Untung, hidup adalah perihal merasa cukup dan tak pernah absen untuk bersyukur. Oh, nggak dapat. Dan nyucinya itu gimana? Berapa sehari? Ya apa ngasihnya? Cukup nggak sih Bu buat Ibu makan sehari-hari? Cukup nggak cukup? Cukup nggak cukup, dicukup-cukupin ya Bu ya? Iya, Ibu kalau sehari berarti makan berapa kali Bu? kadang 2 kali, kadang 3 kali. Kalau Ibu punya uang banyak, misalnya bayangin, Ibu pengennya masakin apa sih buat Rizky, buat Mbak Sari, Ibu yang pengen, yang belum pernah Ibu masak buat mereka apa? Ya masaknya daging pengennya. Pengen makan daging ya Bu ya? Belum pernah ya Bu ya? Iya, kan harganya mahal Mas. Harganya mahal nggak kebeli Bu. Iya. Di tengah kesulitan hidup yang dialami, Bu Untung dan kedua anaknya saling menguatkan. Anak pertamanya, Sari, merasa memiliki tanggung jawab dan berperan sebagai tulang punggung keluarga. Setelah lulus SMA, ia memutuskan bekerja sebagai buruh pabrik. Meski hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membayar uang sekolah adiknya, Sari selalu berusaha menyisihkan uang untuk menyenangkan ibunya. Sari itu ya malah bersyukur banget karena bisa berbakti sama orang tua kayak gitu. Orang lain kerja buat senang-senang, kalau Sari enggak, buat orang tua. Semoga pas Sari sukses, ibu masih ada. Udah. Untuk Mbak Sari dan Bu Untung, Senang banget Mas. Alhamdulillah. kenapa Bu? Saya nggak bisa beli, ada yang ngasih Mas. Desa Dukuh Turi, Kecamatan Ketanggungan ini memang menjadi salah satu desa dengan jumlah warga miskin terbanyak di Brebes. Tak hanya Untung selamat, dari 1.200 lebih warga Dukuh Turi, setidaknya 10% diantaranya adalah keluarga miskin. Hal ini membuat Bu Untung harus antre untuk mendapat bantuan renovasi rumah atau bantuan lainnya dari pemerintah desa. Ya, hari ini saya akan menemani Ibu Untung untuk ke kantor kelurahan Dukuh Turi untuk mengajukan bantuan program Keluarga Harapan atau program bantuan apapun dari desa yang mungkin bisa diberikan oleh Bu Untung untuk memperbaiki rumahnya. Harapan itu masih ada bagi siapa saja yang mau berusaha. Oke Bu. Bagi Bu Untung,
mengajukan bantuan ke pemerintah desa bukanlah sifat meminta-minta, melainkan menagih hak sebagai warga negara. Saat tiba di balai desa, kami diterima langsung oleh sekretaris desa yang bertugas saat itu. Namun kekecewaan harus menghampiri Bu Untung. Ia harus menunggu lebih lama. Dana desa yang ada tak cukup banyak untuk merenovasi rumahnya. Jadi gini, Bu Untung Slamet di RT 5 RW 3 itu memang bukan lagi harus mengajukan beliau, tapi karena memang beliau itu sudah masuk dalam daftar prioritasnya kami untuk dibantu melalui RTLH. Cuma memang kita di awal sudah menyampaikan ke Bu Untung karena belum ada tambahan yang untuk menambah dari bantuannya kita. Jadi kita menunggu dulu kemampuannya beliau seperti apa. Sedikit mengobati rasa kecewa Bu Untung, hari ini tim berbuat baik memberikan hadiah untuk Bu Untung dan keluarganya. Kasur, sebuah benda yang mungkin lumrah ada di setiap rumah. Namun bagi Bu Untung, memiliki kasur adalah angan-angan yang terlalu tinggi karena tak terjangkau harganya. Kasur ini setidaknya bisa membuat Bu Untung, Sari, dan Rizky tidur lebih nyaman. Sore Ibu Untung dan Mbak Sari, kita punya sedikit hadiah buat Ibu dan Mbak Sari juga. Kita beri kasur spring bed dan bantal ini untuk Mbak Sari dan Bu Untung biar bisa Makasih lebih ya, Mas. nyaman tidurnya ya Bu, dan Mbak Sari juga. Seneng nggak Bu dapat kasurnya? Seneng banget, Mas. Alhamdulillah. Kenapa Bu? Apa yang bikin seneng Bu? Saya nggak bisa beli, ada yang ngasih, Mas. Masukin ke dalam ya. Pelan-pelan Mbak, gendeng. Rumah terkadang memang bukan tentang bangunan yang megah dan mewah. Dari Gubuk Mungil apa adanya ini, ada banyak hal yang bisa dipelajari tentang kesederhanaan, kebersamaan, dan saling menguatkan di tengah segala kekurangan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.